Yang terhormat para dewan juri dan para penonton, yang semoga selalu Allah berkahi dan dirahmati. Amin, amin ya rabbal alamin. Izinkan saya membawakan pantun. Jalan-jalan ke pasar. Ke pasar beli langsat. Pulang dari pasar ketemu Bu Maya. Yang jawab salam saya dengan semangat. Semoga Allah mudahkan untuk masuk surga. Amin, amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in wala umur dunya wadin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang pertama-tama, dari yang paling utama, dari pandangan pertama sampai malam pertama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita terhadap kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat yang begitu banyak, mulai dari nikmat iman, Islam, sehat walafiat, dan lain-lain yang tidak terhitung jumlahnya. Salawat serta salam tak lupa tercucur limpahkan terhadap uswatun hasanah kita, yaitu habibana wan nabiyyana wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta para keluarganya, para sahabatnya, dan para tabi'in serta para tabi'atnya, hingga kita selaku umatnya yang semoga kelak yaumil akhir mendapat syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin, amin ya rabbal alamin. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fadli Fauzan, berasal dari Madrasah Aliyah Unggulan Al-Masduki Boarding School. Saya akan membawakan materi tentang ilmu. Ilmu di era milenial ini sangatlah dibutuhkan atau bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari. Kenapa saya berkata demikian? Karena rata-rata atau hampir keseluruhan umat manusia di zaman sekarang atau masyarakat di zaman sekarang ini memandang seseorang itu dari ilmunya, tetapi mereka lupa apa yang lebih penting daripada ilmu, yaitu ialah akhlak terpuji atau iman. Saya tidak tahu apakah para penonton saya ini pemuda, pemudi, atau remaja yang ingin beranjak dewasa. Semoga para penonton saya ini selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, kapanpun dan dimanapun berada. Ketika kita menuntut ilmu, maka haruslah dengan sungguh-sungguh. Kenapa kita harus dengan rasa sungguh-sungguh? Karena tanpa kita sadari, kita sedang menuntut ilmu, berjuang jalan Allah, berjihad di jalan Allah dengan rasa sungguh-sungguh. Apa hadisnya? Man kharaja fi talabil ilmi kana fi sabilillahi hatta yarji'a. Barang siapa yang keluar untuk menuntut ilmu, maka baginya ialah fi sabilillah, di jalan Allah, hingga ia kembali pulang. Nah, ketika kita menuntut ilmu, maka haruslah dengan rasa sungguh-sungguh, karena kita itu sedang berjuang di jalan Allah, berjihad di jalan Allah, bukan sekadar untuk main-main atau bermalas-malasan. Apakah pernahkah kita melihat atau pernahkah kita mendengar para sahabat atau para pahlawan kita yang berjuang dengan rasa malas-malasan? Apakah pernah kalian mendengar? Pasti tidak ada, bukan? Rata-rata atau hampir keseluruhan mereka itu berjuang jalan Allah pasti dengan rasa sungguh-sungguh dan dengan rasa yakin. Apabila kita malas dalam menuntut ilmu,
cobalah ingat kedua orang tua kita. Kenapa saya berkata demikian? Karena di zaman sekarang ini semua fasilitas sudah dilengkapi. Ketika kita menginginkan ini sudah ada. Ketika kita menginginkan itu sudah ada. Dan ketika kita menginginkan ilmu sudah ada. Kita itu tidak seperti ulama seperti zaman dahulu dan para sahabat ketika zaman dahulu yang berjuang menuntut ilmu, bahkan rela mengorbankan nyawanya demi menuntut ilmu. Kita ini hidup di zaman yang sudah makmur. Ketika kita bermalas-malasan, cobalah kita ingat kedua orang tua kita yang berjuang. Kita ini yang menuntut ilmu itu bagaikanlah pedang. Jika kita bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu, maka pedang itu akan dipanaskan dan kemudian akan ditempa. Ketika pedang itu sudah tajam, kita memiliki dua pilihan. Apakah kita akan menggunakan pedang itu untuk kejahatan atau untuk melindungi saudara seiman kita. Ketika kita memiliki ilmu, maka haruslah dengan bijak menggunakan ilmu. Jangan sampai ilmu kita itu digunakan dalam hal kejahatan. Misalkan kita mengajari orang cara mencuri, cara dan tips untuk mencuri, pasti itu kan termasuk memberikan ilmu dalam hal yang buruk dan dalam hal negatif. Ketika kita memberikan ilmu atau kepada orang lain kemudian diamalkan, maka tanpa kita sadari kita telah mendapatkan pahala. Ketika kita memberikan ilmu yang buruk kepada orang lain dan diamalkan oleh orang tersebut, maka tanpa kita sadari kita mendapatkan dosa. Ketika kita menuntut ilmu, maka haruslah dengan bersungguh-sungguh. Karena sungguhnya ketika kita menuntut ilmu itu, Allah berfirman, man kharaja fi talabil ilmi kana fi sabili yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat. Sungguhnya Allah mengangkat orang-orang yang beriman, derajat-derajat orang yang beriman dan menuntut ilmu. Ketika kita menuntut ilmu, maka haruslah dengan rasa sungguh-sungguh. Ketika kita bermalas-malasan, cobalah ingat kedua orang tua kita yang bersusah payah membanting tulang demi kita, yang bekerja pagi, siang, bahkan malam demi kita. Apakah kita tidak pernah memikirkan kedua orang tua kita yang setiap hari bekerja untuk kita? Bahkan kita tidak mengetahui apa masalah kedua orang tua kita. Ketika kedua orang tua kita ada masalah, kedua orang tua kita hanya bisa tersenyum supaya kita tidak menjadi beban kepada kita. Pesan saya yang terakhir ialah, sungguhnya bangsa ini atau negara ini dipegang oleh para pemuda dan pemudi. Jika para pemuda dan pemudinya hancur, maka bangsa atau negara ini pun akan hancur. Dan sebaliknya, jika para pemuda dan pemudi pada saat ini, pemuda hingga saat ini maju, maka bangsa dan negara ini pun akan maju. Tanpa kita sadari, kita ini sedang dijajah oleh bangsa Arab. Tanpa kita sadari, kita ini sedang dijajah oleh bangsa Barat. Dijajah oleh apa? Dijajah oleh teknologi. Dijajah oleh apa? Dijajah oleh teknologi. Menggunakan apa? Handphone. Kita itu harus bijak dalam menggunakan segala sesuatu. Sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Jazakumullahu khairan hasiran. Wabillahi taufik wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.